Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan secara virtual, dan pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan secara bersama-sama, mari kita dahului dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang maha agung dan mulia, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mohon tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kuasa Roh Kudus memberikan kami kemampuan, baik hamba yang akan menyampaikan, maupun para pendengar, jemaat-Mu dan pendengar yang lain yang sedang mendengarkan akan firman ini. Sekiranya dengan kemampuan dari kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan secara bersama-sama. Di dalam nama Yesus ya Bapa, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita masih membahas dalam tema yang sama, Allah itu baik. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat bagian dari kebaikan Allah dari kehidupan umat manusia, yaitu Allah sumber kekuatan bagi yang lemah. Jadi kita akan melihat di sini bahwa memang Allah itu baik, dan Allah membuktikan dalam kehidupan kita umatnya bahwa Dia adalah sumber kekuatan bagi kita yang lemah, bagi kita membutuhkan kekuatan Allah. Karena kita hanya manusia biasa, terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Ya. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dalam perjanjian lama, dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang 27 sampai ayat yang ke-31, ada hal yang luar biasa bisa kita dapatkan dan bisa kita temui di dalam teks firman Tuhan tersebut. Sebelum bersama-sama kita memulai mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan atau mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, perlu kita ketahui secara bersama bahwa ya, kita manusia terkadang kita berada dalam satu titik yang lemah. Dan bagaimana agar supaya kita bisa kembali menjadi kuat? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sedikit memberikan satu ilustrasi. Ya, ada benda yang sangat kecil, ya, tetapi dia mempunyai suatu kemampuan kekuatan yang luar biasa yang kita kenal dengan namanya dongkrak mobil. Ya, dongkrak itu benda yang kecil, ya, tetapi kekuatannya luar biasa. Tetapi kita ketahui cara kerja dongkrak itu, ya, kalau tidak digerakkan oleh orang, ya, kekuatannya itu tidak berfungsi. Ya, artinya bahwa tanpa digerakkan oleh orang, dongkrak itu tidak bisa mengangkat akan benda yang berada di atasnya atau mobil yang berada di atasnya. Baru digerakkan oleh orang, dongkrak ini baru bisa bekerja dan mulai mengangkat akan mobil yang ada. Begitu juga dengan kehidupan kita manusia. Di saat kita berada dalam satu titik, ya, titik di mana kita mengalami suatu kelemahan, di saat kita datang kepada Allah, ya, Allah akan memberikan kita kekuatan sehingga kita kembali bisa bangkit, kembali lagi kita bisa bersemangat, kembali lagi kita bisa merasakan akan kekuatan Allah itu dalam kehidupan kita. Sama seperti dongkrak, kalau kita tidak gerakan, dia tidak akan bergerak. Kalau ada dalam kehidupan kita akan merasakan kekuatan itu. Kita akan merasakan kekuatan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-27 dalam pembacaan kita, yaitu Yesaya pasal yang ke-40, berkata seperti ini. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Di sini kita melihat bahwa ada satu kekecewaan yang dialami oleh bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan. Ya, mereka berada di dalam suatu keadaan yang tidak berdaya. Mereka berada dalam suatu penderitaan, ya, sehingga mereka berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan oleh Allah, seolah-olah mereka mau berkata bahwa Allah itu enggak ada, Allah itu enggak memperhatikan mereka. Ya, Allah itu enggak ada, Allah itu tidak memperhatikan mereka. Seolah-olah mereka mau berkata seperti itu. Karena mereka
merasakan penderitaan di dalam pembuangan di Babel. Ya. Jadi di saat kita berada dalam situasi seperti ini, ya, berada dalam suatu titik, ya, yang terbawa, kita bisa berkata, Allah itu nggak ada, Allah itu nggak peduli, Allah itu nggak perhatian, ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya Allah itu bukan tidak ada dan tidak peduli. Allah itu sangat peduli dalam kehidupan kita. Kalau kita maju pada ayat yang ke-30, ya, berkata seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, di mana di saat kita mengandalkan akan kekuatan kita sendiri, ya, kita akan merasakan bahwa Allah itu nggak ada. Ya, karena apa? Karena kita mau mengandalkan akan kemampuan kita sendiri. Di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Di saat kita mau mengandalkan kekuatan, kita akan menjadi lelah dan lesu, dan bahkan kita akan jatuh tersandung. Kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kemampuan kita tanpa ada faktor pendorong, tanpa ada faktor yang menguatkan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan atau Allah. Sehingga pada ayat yang ke-27 kita bisa berkata seperti bangsa Israel, aku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan oleh Allah. Seolah-olah Allah membiarkan mereka, seolah-olah Allah tidak peduli dengan mereka. Begitu dengan kehidupan kita. Bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bisa berkata, Allah itu nggak ada, Allah itu nggak peduli. Benarkah Allah itu nggak ada? Dan benarkah Allah itu tidak peduli dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita tidak peduli dengan Allah. Ya. Kita tidak peduli dengan Allah. Kita dengan kuat gagahnya berkata bahwa mampu menghadapi persoalan-persoalan. Tapi kalau kita hanya mau mengandalkan akan kekuatan kita, kita tidak mampu menghadapinya. Harus ada Allah yang menjadi sumber penggerak dalam hidup kita, baru kita mampu menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu, Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kita maju pada ayat yang ke-31, ya, ini ayat yang sangat menarik dalam. Ayat 31 berkata seperti ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukan dengan gagah dan kuat kita berkata bisa dan mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Tetapi kita harus menanti-nantikan Tuhan. Baru kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau kita melihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Orang yang berharap kepada kekuatan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Pertanyaannya, sudahkah kita berharap kepada Tuhan? Sudahkah kita berserah kepada Tuhan? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita berserah, mengandalkan akan kekuatan Tuhan, kita tidak akan berkata Allah tidak peduli. Kita akan selalu berkata Allah peduli dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berharap kepada Tuhan. Kalimat selanjutnya berkata, mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan itu mereka akan mendapat kekuatan baru. Kalau kita melihat burung Raja Wali, ya, di mana dia terbang di udara, dia menerjang akan badai yang ada. Mengapa dia bisa menerjang badai yang ada? Karena dia mempunyai kekuatan. Ya. Jadi kita akan sama seperti burung Raja Wali. Mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk menerjang akan setiap permasalahan yang ada. Setiap persoalan yang ada. Kita mampu melewatinya dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Dengan kekuatan yang bersumber daripada Allah. Bukan kekuatan berasal dari diri kita. Tapi hanya daripada Allah.
kita mampu menghadapi segala sesuatu. Selanjutnya berkata seperti ini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di sini Yesaya memberitakan kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan. Kalau berharap kepada Tuhan, ya, kalau berharap kepada Tuhan, walaupun kita berlari, tidak akan menjadi lesu. Artinya kita tetap kuat. Kita tetap bersemangat. Tenaga tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita menantikan Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak menantikan Tuhan, itu bahaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, sangat diharapkan bagi kita umat yang percaya, supaya senantiasa menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, agar supaya kita senantiasa ada kekuatan baru, agar supaya senantiasa kita tidak akan menjadi lesu dalam kehidupan kita. Ya. Artinya kalau kita tidak menjadi lesu dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita akan berkata Tuhan itu tidak ada. Yang ada pasti kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, kesanggupan dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi segala persoalan yang ada. Itulah kebaikan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dia memberikan kita kekuatan, karena Dialah sumber kekuatan. Tidak ada yang lain. Ya, diri kita tidak mampu menolong kita. Hanya Allah yang mampu menolong kita, karena Dia adalah sumber kekuatan. Selanjutnya, Dia berkata seperti ini pada ayat yang 31, kalimat yang terakhir. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba bayangkan, berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebelumnya berkata berlari tidak menjadi lesu. Kalau kita berlari, ya apa yang kita rasakan? Pasti kita akan menjadi lesu. Kehabisan tenaga. Tapi di sini kalau kita berlari dengan Tuhan, ya kita tidak akan kehabisan tenaga. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasa lelah. Ya, kita akan selalu berjalan terus. Artinya bahwa kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan merasa lelah, kita akan berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan merasa lelah. Dalam artian bahwa Allah akan selalu memberikan kita kemampuan, Allah akan selalu memberikan kita kesanggupan menghadapi setiap persoalan-persoalan yang kita alami. Karena apa? Kembali pada ayat yang ke-27 dalam pembacaan kita. Ya. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi daripada Tuhan dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Jadi, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak berlari bersama dengan Tuhan, ayat yang ke-27 akan menjadi kalimat sungutan kita kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Siapa? Allah memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itulah Allah kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita berharap kepada Dia, Dia akan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita semangat. Dalam artian bahwa Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Allah tetap ada, selalu ada dalam permasalahan kita. Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap ada. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di saat kita menjadi lelah, di saat kita menjadi lesu, datanglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Dia. Firman Tuhan mengatakan, Dia akan memberikan kita kekuatan dan Dia akan memberikan kita semangat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang hidup. Pada saat ini hamba sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan sekiranya Bapa, para pendengar yang berada di rumah,
mendapatkan kekuatan yang baru, kesemangatan yang baru melalui firman Tuhan yang sudah dibentangkan pada saat ini. Berharaplah kepada Tuhan agar supaya kekuatan senantiasa kita dapatkan dan kita miliki. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan hidup kita. Itulah kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Dan pada saat ini hamba-Mu mau datang kepadamu dan mau berdoa. Kiranya damai sejahtera daripada Allah, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus akan menyertai umat-umatnya sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.